Nah, lantas bagaimana masyarakat menyikapi pola jam kerja baru sesuai dengan arahan dari tim gugus tugas COVID-19? Kita akan berbincang langsung dengan Ibu Maria Magdalena Triwarniati. Triwarniati selaku pengajar di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Selamat pagi, Ibu Tri. Selamat pagi. Baik Ibu Tri, ini menarik sekali temanya kita hari ini. Ada Ya, gaya baru, gaya bekerja baru, di mana ya, dibagi dua gelombang gitu. Yang pertama jam ya. 7, terus kemudian kedua jam 10. Nah kemudian melihatnya secara sosial kemasyarakatan, bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, Bu Tri? Pada dasarnya kan begini ya Mas, ini kan shift ya, pola shift ya, sistem shift kerja ini biasanya diadopsi untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis manufaktur atau Ya. restoran begitu. Nah, kalau ini berlaku untuk semua sistem pekerjaan yang lain-lain, ini kan banyak orang harus menyesuaikan diri gitu ya, tergagap-gagap. Gimana nih, saya masih masuk pagi atau saya masuk siang atau saya pulangnya gimana kalau malam ya? Nah, ini ada sikap-sikap yang khawatir gitu ya. Bagaimana dengan angkutan umum seperti itu? Bagaimana dengan di rumah kayak gitu? Ya karena paling malam itu, paling sore itu jam 6 sore ya. Kita tahu juga sudah mulai gelap dan kemudian Ya. juga ini Menggunakan transportasi ya, umum juga. betul, terutama untuk yang perempuan juga khawatir untuk situasi seperti Betul. ini. Iya. Lalu Itu. adakah kira-kira Ibu Tri kebijakan yang perlu disesuaikan dari untuk melihat psikologis para pekerja nanti, apakah kantor juga sebaiknya juga atau perusahaan melakukan kebijakan baru untuk melihat apakah ini bisa diberlakukan atau belum? Tentu saja semuanya harus menyesuaikan diri ya. Jadi mestinya ini kan kantor-kantor harus kembali itu SOP gitu ya. Jadi SOP lalu tujuan produktivitasnya untuk apa gitu. Karena kalau di dalam perusahaan-perusahaan ini kan untuk hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan target tertentu. Nah ini kan kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang pendidikan, untuk pekerjaan administrasi itu tentu saja berbeda. Nah ini perlu disikapi yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga interaksi antara pimpinan dan staf ini juga perlu diperhatikan karena ini kan menyangkut tentang kontrol dan juga performa kerja begitu. Ini bagaimana nanti bagaimana paymentnya begitu ya. Kalau ini kan ya memang kalau jam kerjanya relatif tidak berubah ya kalau hoursnya. Atau misalnya bagaimana kalau menurut saya itu bagaimana karyawan diberi fleksibilitas gitu, menentukan bagaimana si karyawan ini menentukan apakah saya mau masuk pagi atau saya masuk siang, dan ini diberikan jadwal kesepakatan bersama begitu. Karena ini kan menyangkut tentang transportasi umum, kebutuhan pribadi, juga kebutuhan keluarga begitu. Baik. Apakah Ibu Tri justru lebih setuju dengan sistem pembagian antara WFO dan WFA dibanding dengan pembagian gelombang antara jam pagi dengan jam hampir menuju siang ya, seperti shift kedua? Sebenarnya sih pembagian ini tujuannya kan untuk supaya transportasi itu lebih mengurai. nyaman dan aman begitu ya, dan orang juga bisa bekerja dengan baik gitu. Nah kalau saya sih harus penyesuaian ini lebih baik gitu. Jadi pembagian shift ini pada dasarnya saya sudah melakukan itu ya di kantor misalnya, siapa yang masuk dan siapa yang tidak gitu ya, jam berapa. Ini pembagian ini harus disepakati bersama gitu. Bu, kalau begitu kira-kira kalau misalnya ada kaum ibu atau kaum perempuan yang ingin dilebih pagikan gitu supaya tidak terlalu malam, diprioritaskan. Gitu ya. Nah menurut Ibu bagaimana nih? Ya itu tadi kan ini berarti karena ini kebijakan pemerintah ya. Jadi ini pemerintah yang harus menyediakan gitu transportasi ya. Ini kalau untuk malam itu orang-orang pulang malam disediakan gitu. Jangan hanya jam 6 sudah nggak ada lagi gitu, sepi gitu. Kemarin saya lihat tuh sepi gitu ya. Transportasi umum terbatas. Nah, ini kalau mereka itu pulangnya kan tidak bisa ya jam 6 lalu keluar lalu dapat angkot begitu kan, dia harus nyambung-nyambung gitu kan.
Nah itu kalau 1, 2, 3 lalu sudah selesai ya paling tidak ada tambahan jam transportasi begitu ya. Iya, jangan sampai nanti dipulangkan sore, tapi kemudian transportasi umumnya dibataskan hanya sampai jam 7 gitu. Iya, betul. Sedangkan kan Iya, butuh perjalanan betul. antara kantor ke beberapa moda transportasi yang ada di Jakarta. Iya, mungkin juga Pak iya. perusahaannya juga harus memfasilitasi ya Bu Betul ya. dengan Untuk menyediakan bis Betul, kantor ya Bu betul. ya. Nah, ada beberapa perusahaan yang antar jemput karyawan. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah memang seperti tadi manufaktur gitu Iya, ya. Mereka sudah biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sistem shift. Tetapi untuk mereka-mereka perusahaan-perusahaan atau pekerja yang tidak melakukan shift ini, rumah sakit itu sudah shift gitu ya. Ya. Misalnya restoran kayak gitu itu sudah ada sistem shift misalnya begitu. Nah, sekarang ini kita hanya tinggal menyesuaikan ke bidang-bidang pekerjaan-pekerjaan yang lebih luas lagi gitu. Baik, jadi yang untuk office terutama bank ya, karena bank juga selama ini hanya satu shift ya, tiba-tiba harus dirubah menjadi 2 ya mungkin akan tutupnya iya. sore ya Bu. Tapi untuk kita konsumen diuntungkan ya, karena lebih panjang jam operasionalnya ya. Betul, betul. Itu juga. Tetapi juga sebetulnya Ya. efisien juga karena bisa dilakukan di rumah juga bisa. Begitu. Oke. Ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah juga ya, daring gitu ya. Jadi hal ini bisa itu tadi pengelolaan dari office atau kantor atau perusahaan itu pimpinan-pimpinan harus bersama dengan karyawan memutuskan ini bagaimana yang sebaiknya dilakukan begitu karena masing-masing sistem pekerjaan itu memiliki pola yang berbeda-beda. Betul. Betul. Satu pertanyaan terakhir Bu Tri, bagaimana untuk pimpinan ataupun supervisi? Karena kan kita lihat juga beberapa stafnya akan bekerja dari jam 7 sampai jam 6. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa mengontrol agar kinerja para staf ini bisa tetap produktif? Ya, karena kan sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang disediakan gratis atau yang sudah di-develop gitu ya tentang bagaimana absen darling gitu ya dari rumah bagaimana saya bisa mengontrol apakah pekerjaan ini sudah dilakukan atau tidak itu kontrolnya begitu dan ini nanti sistem absensi misalnya ya dia harus membuat satu laporan kinerja begitu. Nah di sini laporan kinerja yang biasanya secara manual atau secara ini harus disesuaikan makanya tadi saya bilang manajemen itu sistem pola pekerjaan ini harus disesuaikan dengan aturan new normal ini gitu ya. Bagaimana? Apakah nanti kontrolnya, lalu paymentnya, Gaya komunikasinya, koordinasinya ya, estafetnya betul, gitu ya Bu. Dan apakah kalau misalnya karyawan menggunakan banyak pengeluaran untuk kemudian bekerja di rumah gitu atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, bagaimana perusahaan bertanggung jawab untuk itu gitu ya kan tidak semua karyawan itu memiliki fasilitas yang Betul. Baik. sama begitu ya. Baik, Terima kami kasih, sudah Bu dapat Tri. rangkumannya ya bahwa ini harus disepakati bersama dan disesuaikan dengan pola kerja di perusahaan tersebut ya Bu ya. Oke, semoga ini menjadi catatan untuk kita bersama dan juga masyarakat yang sekarang menjalani normal baru. Terima kasih Bu Tri atas informasinya. Kita beralih pemirsa ke informasi lain. Berikut ini adalah data kasus penyebaran virus corona di tanah air yang dirilis oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada 23 Juni 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Live talk show hari ini ya Bu. Baik. Sekali lagi terima kasih Putri. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang sekotak kasih sayang untuk guru honorer. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.